ini hambamu, wabnu abdaika, dan dia putra daripada kedua hambamu. Ibu ayatnya kan hambanya Allah juga. Kalau perempuan, Allahumma inna hadihi amatuka. Kalau perempuan apa? Amah. Amah itu budak perempuan. Allahumma inna hadihi amatuka. Kalau laki, Allahumma inna hada abduka. Kalau perempuan, Allahumma inna hadihi amatuka. Kalau laki kan wabnu abdaika, gitu ya. Kalau perempuan wabintu abdaika. Kalau perempuan diganti wabintu abdaika, gitu ya. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Kalau perempuan kharajat min rauhid dunya wa sa'atiha. Wa mahbubihi. Kalau perempuan wa mahbubiha wa ahibbaihi wa ahibbaiha fiha sama. Kita artikan, ya Allah, sesungguhnya ini hambamu, putra daripada kedua hambamu, telah keluar dari luasnya dunia, dari lingkungan dunia dan luasnya dunia. Dia telah keluar juga dari orang-orang yang dia cintai. Dia keluar daripada orang-orang yang mencintai dia. Sekarang dia keluar dari tempat itu menuju ila dzulmatil qabri, masuk ke dalam kegelapan kubur. Wa ma huwa laqihi. Dia masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam kegelapan kubur, dan dia akan mendapati hal-hal yang bakalan dia temui di dalam kubur. Perjalanan panjang. Kana yashhadu an la ilaha illallah. Dulu dia bersyahadat la ilaha illallah. Dia dulu bersyahadat an la ilaha illa anta wahdak la syarika lak. Tidak ada Tuhan selainmu, hanya bagimu tidak ada syarikatnya, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Muhammad hamba dan utusanmu. Jadi kita yang yakin kalau diri dulu meninggalnya muslim, dia dulu pernah syahadat. Terus wa anta a'lamu bihi minna, dan kau maha mengetahui keadaan dia daripada saya. Allah maha mengetahui. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzurin bihi. Ya Allah, sesungguhnya sekarang dia turun denganmu. Jadi seolah-olah dari dunia ke alam kubur dia itu lagi turun. Wa anta khairul manzurin bihi. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha baik kepada setiap orang yang masuk. Wahai Allah, engkau adalah zat yang maha baik untuk menerima orang yang turun kepadamu. Begitu ya. Jadi kita puji Allah agar Allah itu kalau sambut dia, wa anta khairul manzurin, sebaik-baiknya orang, sebaiknya zat yang menyambut. Dan dia sekarang wa asbaha faqiran ila rahmatik. Sekarang dia sangat butuh akan rahmat dan kasih sayangmu. Wa anta ghaniyun an adzabi, dan engkau maha kaya dari untuk mengazab dia. Maksudnya kalau dia bilang engkau maha kaya dari mengazab dia, maksudnya jangan sampai dia dikasih azab gitu maksudnya. Kalau kita bilang dia sekarang lagi fakir akan rahmatmu, berarti dia sangat butuh dengan rahmatmu, kan gitu. Fulan kaya akan rahmatnya Allah, berarti gak butuh rahmatnya Allah. Kalau fulan fakir akan rahmatnya Allah, berarti butuh gak? Namanya juga fakir. Begitu juga fulan dan engkau ya Allah adalah zat yang maha kaya dari mengazab dia. Berarti ya, jangan sampai ya Allah kau azab dia, maksudnya begitu. Jadi kalimat bahasa Arab itu begitu. Wa qad ji'naka raghibina ilaik.
kami ini datang ya Allah, raghibina ilaik, kami ini sangat mengharapkan rahmat darimu. Terus kami datang syufa'an lahu, sebagai penolong dia. Makanya kalau ente ngantri jenazah, ente harus berada di depan si jenazah. Jadi ente dulu baru si jenazah, karena ente syufa'a lahu, karena ente penolong dia, pensyafaat dia. Lain halnya kalau yang meninggal masih kecil, masih bayi, kayak kemarin itu masalah sikl, janin. Kalau janin, yang megang janin, yang gendong janin, itu yang paling duluan, ente pada di belakang, karena dia dalam hal ini menjadi penolong kita. Tapi kalau udah tua, walaupun itu orang alim, kita seyogianya jalannya ada di depan jenazah. Kalau naik ambulan berarti kita berada di depannya ambulan, jangan kebalik. Sama tuh mau masuk jenazah, turun dari ambulan, ente dulu datang ke tempat pemakaman, dia di belakang, di paling akhir, sunnah. Karena ente lagi datang kepada Allah, raghibina ilaik syufa'an lahu, ente lagi menjadi syafaat dia. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, ya Allah, jika dulu dia orang baik maka tambahkan kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, kalau dia dulu orang buruk maka ampuni segala dosa dan keburukannya. Walakihi birahmatika ridha, ya Allah, temukan dengan rahmatmu ridhamu. Waqihi fitnatal qabri wa adabah, jauhkanlah dia dari fitnah kubur dan azab kubur. Fitnah kubur dia gak lakuin, tapi dia difitnah. Kalau azab kubur emang dia lakuin. Kalau fitnah kubur dia gak ngelakuin, tapi disangka dia melakukan. Karena dia punya anak lebih belangsak dari dia, karena dia meninggalkan ahli waris yang meninggalkan perintahnya Allah, makanya dia kena fitnah kubur. Bapaknya meninggal, orang baik, sholat, tapi abis dia meninggal anaknya gagal sholat, kena juga tuh kecipratan, fitnah kubur namanya. Fitnah kan bukan dia yang lakuin, tapi disangka dia. Nah itu gara-gara tuh anak karena dia yang sholat, maka bapaknya juga disangka dia juga ngerjain sholat, atau disangka anak itu gagal ngerjain sholat gara-gara dia, karena kan dia bapaknya dulu. Makanya dari mulai kecil aja anak kita sholat, begitu ya. Ya berisik biasanya di mana tempat, di sawangan juga sama kayak gitu, berisik mah ada. Tapi kan tiap hari kita bilang nih, kalau di musola, kalau di masjid jangan berisik ya nak. Gitu. Cuman tuh mata ngerekam. Oh, sholat begini, rukuk begini, i'tidal begini, oh baca doa begini. Coba dah, ntar baru pas udah gede ya begini, gua ingat banget dulu gua juga pernah kayak dia tuh ngerekam, gitu. Kalau orang soleh malah dia bilang kalau sholat berisik, jadi buat bahan latihan. Kalau sholat nggak berisik itu udah biasa. Kalau sholat berisik bahan latihan. Kadang-kadang kita ke bawah juga, siapa sih ini berisik begitu? Benar ya? Ya begitu, emang di mana-mana begitu. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berikan afiat. Wanita minta mahar tinggi, sebaik-baik abrokuhunna aisaruhunna, kata Nabi SAW. Pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang maharnya paling ringan. Dengerin kata Nabi, abrokuhunna aisaruhunna, pernikahan yang paling berkah. Ente pengen gak pernikahannya berkah? Ikutin caranya Nabi, apa? Aisaruhunna, yaitu yang paling ringan di dalam maharnya. Paham tuh?
Adapun setelah itu bawa uang apa namanya itu ya, bawaan uang seserahan, maharnya cuma 100.000 yang disebut. Cuman seserahannya mobil Alphard 1, villa di Bali 2, ada banyak. Kayak kemarin itu viral di daerah Makassar, masuk rekor muri. Emasnya 2 kilo, mobilnya mobil Alphard, ada rumah 1, terus bawa uangnya 2M apa ya kalau nggak salah. Gitu ya. Kalau yang disebut hanya 100.000 atau yang tadi itu bawaan hadiah nggak disebut, itu masuk dari kalimat Aisyah Hunna. Kalau kita kan, wah thanksin dong, masa disebut 100.000, 100 juta, itu baru keren. Benar nggak? 100 gram emas. Tapi kata Nabi, pernikahan yang baik, yang paling berkah bukan pernikahan yang paling lama resepsinya, bukan. Yang paling megah acaranya, bukan. Yang paling berkah apa? Yang paling ringan maharnya. Jadi kalau misalnya terjadi perempuan minta mahar tinggi, tergantung ente menyanggupin apa enggak. Bang, ayo lamar saya sekarang, saya udah mau nikah nih bang. Wah cakep. Tapi dengan syarat bang, maharnya minimal 50 juta. Waduh, gua kudu jual apa lagi, gitu ya. Jadi itu nego antara ente dengan orang tuanya, begitu ya. Jadi orang tua mah berhak dia untuk menentukan mahar, berhak dia. Makanya kita pernah bahas, saya tanya, mahar itu termasuk rukun nikah nggak? Nggak ada termasuk rukun nikah. Rukun nikah ini 5. Yang pertama suami, istri, maksudnya pengantin lagi, pengantin wanita, wali si perempuan, 2 orang saksi, yang terakhir ijab qabul, ijab dari wali, qabul dari si istri. Ada nggak mahar di situ? Nggak ada. Artinya kalau orang ngomong begini, si wali ngomong begini kepada si calon suami, ada 2 orang saksi minimal. Angkahtuka, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya bernama Fulanah binti Fulan. Dia ngomong, saya terima nikahnya. Sah nggak tuh pernikahan? Sah. Terus maharnya ngikut mahar mithil namanya. Kalau bahasa sekarang mahar mithil itu adalah mahar pasaran. Umum rata-ratanya orang kayak dia nih di Duri Kepak biasanya berapa dikasih maharnya? Oh seperangkat alat sholat, berarti ngikutin seperangkat alat sholat. Pertama dilihat mahar mithil, dilihat daripada ibundanya si perempuan. Dulu waktu dinikahin oleh ayahnya, dia berapa dikasih maharnya. Ini bicara kalau mahar gak disebutin di akad. Paham ya? Tadi ente dengar gak ada kalimat mahar gak? Gak ada. Tapi sah gak akad nikah? Sah. Terus maharnya gimana? Ikut dulu. Waktu uminya dinikahin oleh abinya, itu berapa dulu maharnya? 3 gram, 10 gram, 15 gram, 50 gram, berarti ngikutin pasaran sekitar itu maksudnya. Ntar tinggal nego ada ente. Wah kalau 50 gram saya nggak sanggup, saya baru 5 gram dulu. Yaudah nggak apa, sisanya nyicil gitu. Paham ya? Jadi boleh di antara itu, boleh lebih, boleh di bawah. Pokoknya pasarannya gitu. Atau udah lupa waktu itu Umi berapa maharnya. Sekarang ada saudari perempuannya nggak dulu yang udah nikah lebih dahulu? Dia berapa? Ya segitu, ngikutin. Uminya nggak tahu, saudari perempuannya nggak tahu. Umumnya orang Duri Kepak, wanitanya dinikahin berapa di daerah situ mahar. Maka itulah yang jadi rata-rata daripada maharnya. Jadi
sebenarnya mahar itu sebagai hadiah. Itu wajib. Hadiah yang pertama diberikan dari seorang suami kepada seorang istri adalah mahar. Gitu. Hatta nggak disebutin dalam akad, tetap mahar itu berlaku dan pernikahannya tetap sah. Tapi kalau sebelumnya udah menentukan nilai maharnya yang inti keberatan, itu bisa nego di situ. Minta tahu tuh baik-baik. Udah bukan kayak barang. Bisa orang nggak? Kita teman, jangan begitu. Dan itu jangan sekali-kali, nanti kan bakalan jadi ayah dari seorang anak perempuan. Aneh tahu kalau dihitung-hitung dari mulai lahir biayanya anak perempuan kita ambil dia nikah sekarang kagak ada nilainya. 100 juta juga masih kurang, benar gak? Kalau bicara nilai ya. Tapi bicara dia bakalan menjadi sah sebagai istri orang, kudu adanya mahar, dia berapa aja. Bukan itu nilainya dia, bukan. Tapi bab untuk nyenengin hatinya dia, namanya dia pengen berpindah tangan dari babanya kepada orang lain, maka kudu ada hadiah. Kalau orang Betawi penajem gitu ya, biar dikira. Nah itu tuh. Tapi kalau orang sekarang kayaknya babnya gengsi ya. Benar gak? Oh kayaknya kalau disebutin maharnya gede, itu jadi kebanggaan gitu. Jadi begitu ya. Jika kita melakukan pekerjaan tapi belum dibayar, wajib kita kasih. Kalau belum dikasih, maka berhak boleh si pekerja itu minta bayarannya. Terus tergantung negonya. Kalau dia bisa langsung cash semuanya, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa nyicil, ente bersabar ya nggak apa-apa juga. Jadi tergantung dari mana. Masih ingat kisahnya yang 3 orang pemuda yang masuk ke dalam gua, terus tiba-tiba gempa, akhirnya batu besar nutupi mulut gua itu, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya semua tawasul dah, masing-masing doa nyebutin amalan baik yang pernah dia lakukan. Yang paling terakhir dia nyebutin gini, ya Allah, dulu ada orang kerja sama saya, kerjanya bertahun-tahun, tiba-tiba pas waktunya gajian dia pergi. Dia kemana tahu? Lah uangnya yang saya udah siapin buat gajinya dia, akhirnya saya jadiin modal tuh buat beli kambing. Tuh kambing lama-lama kan beranak pinak tuh, diurus terus. Dari hasil kambing ada yang dibeliin ternak yang lain, onta, sapi. Akhirnya udah saking bertahun-tahun tambah banyak tuh. Cuman dari modal aja, gaji yang belum dikasih itu, tapi diputar tuh semuanya. Ujung-ujung dia datang minta, mana gaji saya? Dengan besar hati saya bilang, no, hewan dari ujung ke ujung tuh milik ente semuanya. Dulu hasil daripada gaji yang aneh putar-putar diambil semuanya, nggak disisain barang antum. Kan harusnya kan ada kayak model syarikah gitu ya, kerjasama join. Ya, sisain kayak barang berapa begitu ya, namanya dia udah ngurusin. Ini enggak diumpat semua. Oh ini gede, ayo. Enggak disisain barang begitu. Ya Allah, jika ini benar ikhlas, ini amalan yang diterima, maka geser di batu. Benar gerak ke batu. Ada nggak model kayak begitu sekarang? Dulu berapa? 300.000, sekarang 300.000. Benar nggak? Padahal dulu kalau 300.000-nya terus disimpan menjadi modal, berkembang nggak? Berkembang. Hati-hati. Ada contoh misalnya waris. Fulan meninggalkan waris. Ini waris, salah satu penerima ahli warisnya adalah anak kecil. Kan kita belajar anak kecil belum bisa menerima waris sampai dia balik, sampai dia umur namanya Rosyid. Apa itu Rosyid? Bisa berniaga, bisa muamalah. Apa ini walinya dikembangin, menjadi modal usaha, gitu. Sampai ini ntar besar, wajib tuh semuanya sampai keuntungan usahanya berkembang kasih. Jangan dari yang modal awal.
Ini seolah-olah kayak pinjaman, paham nggak? Jadi mumpung dia belum gede nih, masih dipegang sama gua nih, gua pakai dulu dah. Dan dia gede sesuai. Dulu kan mau bapak lu mati keluar warisannya 300 juta, 300 juta. Padahal dari 300 juta yang dulu sekarang udah sampai 3M. Itu mana tuh sisa daripada sisa dari selain 300 juta itu sampai 3M. Nah, jadi harus warok tuh, hati-hati. Begitu. Tapi udah dikasih tempo berkali-kali. Ya udah, kalau itu bagian dari pembayaran gajinya, maka itu bagian dari gajinya. Makanya apa-apa kalau mau ngasih duit harus kasih tahu ini adalah pembayaran ini bayar utang gua. Ini hadiah, beda mau utang lain, gitu ya. Juga dikasih tahu. Perihal jodoh jika kita dalam keadaan mati belum menikah, apakah tidak diakui umat Nabi Muhammad? Insya Allah masih diakui kalau itu masih sholat, gitu. Itu cuman masa hidupnya dia emang udah berjanji nggak mau nikah karena nggak mau ngikutin sunnahnya Nabi. Itu baru bukan umatnya Nabi Muhammad. Paham nggak maksudnya? Itu yang kalimatnya an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kan gitu hadisnya. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad. Yang benci sama sunnahku maka bukan bagian daripada umatku. Nah, kalau dia masa hidupnya emang nunggu, emang udah nyari bang, gua kemana aja udah, Bogor, udah, sampai sakit, sampai mati. Nah, itu termasuk umatnya Nabi Muhammad. Emang dia usaha, dia usaha, dijodohin muda, apa muda, yang cakep muda, yang cakep banyak, jangan nolak semua. Gitu ya. Jadi nikah aja dulu dah. Ntar nikah baru datang namanya sakinah. Cinta itu adanya setelah nikah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kalimatnya lihat nih, kalimatnya azwaja dulu baru litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha itu sakinah, cinta. Tapi sebelumnya azwaja dulu. Azwaja itu apa? Azwaja bukan ahli sunnah wal jamaah, itu aswaja. Azwaja itu menikah, berpasang-pasangan. Rupanya di dalam Al-Quran nikah dianjurkan sekali walaupun sebelumnya belum ada cinta. Karena cinta yang benar adanya setelah nikah. Baru setelah nikah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah. Baru sakinah mawaddah warahmah itu adanya setelah nikah. Ya. Tapi kalau sebelum nikah udah ayam embeb, udah mimi ujung, itu udah cinta bohongan, itu udah mainannya udah setan. Mainan setan. Paham deh? Tapi yang langsung bismillah deh. Nanti jadinya halal. Anda nggak mau yang masuknya yang haram. Karena setan itu jeli sekali. Setan itu bab beginian tuh kencang banget ya. Gitu ya. Belum nikah maunya nempel. Entah kalau nikah ujiannya dipisah, gitu ya. Coba tanya deh yang benar-benar nikah. Coba mau nggak di sekarang naik motor dia ditempelin begini sama udah anak bertiga berat. Coba dulu waktu belum nikah kayaknya enak kali ya nempel begitu. Nah ini juga setan, gitu ya. Jika dalam berumah tangga seorang suami tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami sepenuhnya, tidak mencukupi nafkahnya, apa hukumnya? Si istri berhak, boleh datang setelah dia minta haknya sama suami, nggak didengar juga, dia boleh datang ke hakim. Sebenarnya kepada orang tua si laki atau orang yang bisa masuk dalam kategori yang
menerima nasihatnya. Nah, masuk juga boleh berhak dia datang ke hakim. Hakim ini KUA. Pak KUA, saya nggak dinafkahi oleh suami saya sekian hari. Maka si KUA berhak panggil si suami, dipaksa untuk membayar daripada nafkah yang benar. Itu bisa bicara berhak, boleh. Tapi bicara sabar lebih afdal daripada si istri. Makanya si suami kudu minta maaf jika misalnya ada nafkah yang tidak sesuai dengan dia. Dulu sebelum nikah sama dia makannya 2 mude. Itu dulu ukuran orang kaya, 2 mude. 2 mude itu 2 genggaman gini. Setelah kata kalau sekarang sehari semalamnya 200.000 deh. Ayamnya nggak bisa tuh, ayam sabana nggak bisa. Atau langsung muntah aja gitu. Kalau KFC baru ketelan. Ngapa sama ente jadi ayamnya ayam yang chickennya mini lagi, tau nggak chickennya gitu. Warnanya udah bukan coklat lagi, kuning. Udah kebangetan banyak kunyitnya. Kalau aku lihat, ya ridho nih, ridho. Karena kita nerusin orang tuanya. Dulu moodnya berapa? Sehari semalam 200, berarti kita nerusin 200. Jadi jangan mikirnya enak kali ya nikah sama orang kaya. Iya enak, kalau ente dapat warisnya enak. Cuman nerusin nafkahnya nih. Dulu sama dia kaya, jangan sampai pas sama ente jadi miskin dia. Karena yang tadinya makannya 200.000, sama ente jadi tinggal 15.000 sehari semalam. Paham deh? Itu kudu minta ridhonya tuh. Sisa 15.000 dari 200.000 berapa? 275 kemana nih? Bang, kalau gue jalan terus nih udah 2 minggu. Jadi berhak si istri itu untuk mengadukan atau dia sabar. Yang sabar lebih afdal. Karena pernikahan bukan perkara makan enak aja gitu ya. Jadi kasih tahu tuh. Makanya nikmat dah kalau orang suami istri pada ngaji. Jadi pada tahu yang mana dia sabar, yang mana dia lebih. Paham tuh Pak? Kalau dia nggak ngaji, yang enak, yang lebihan dari suami nggak kebaca. Yang harusnya dulu sekarang pas nikah jadi lebih enak lagi itu nggak kebaca. Tapi giliran salah dikit, diungkit. Nah, paham deh. Tapi kalau sama-sama ngaji, masya Allah nikmat. Atau makan cuman pakai kecap sama sambal aja udah enak banget. Kecapnya cuman potekan daging semur, sambalnya sama sambal asin dah. Udang tempura dikit dah gitu. Sayur sop dah semangkok banyak. Jadi jangan sampai dia minta diceraikan. Dilaknat kalau ada perempuan minta diceraikan. Kecuali udah masuknya fisik, dipukul, dianiaya, dizolimi, dilarang ibadah. Paham tuh? Jangankan untuk haknya dia, nafkahnya, ibadahnya kagak boleh. Nah ini boleh Bu minta cerai. Tapi kalau misalnya cuman saat saya boleh nggak minta cerai? Emang apa? Hari ini dia nggak kasih nafkah saya. Baru hari ini doang neng. Kesianan banget itu, habis ditipu, gitu. Bagaimana cara jawab pertanyaan malaikat dalam kubur? Kita kudu mati dulu, ntar baru saya jawab. Ala kulli hal orang macam-macam. Ada yang ditanya secara detail, nauzubillah, detail banget. Manfaat buka aja belum kelar sehari semalam masih terus manfaat buka, kagak bisa disabet lagi. Manfaat buka, sabet lagi. Ada yang detail sesuai dengan yang dibaca di talqin, manfaat buka, oman nabiyuka, oman imamuka gitu. Ada yang nanyanya cuman sebatas manfaat buka, oman nabiyuka, udah. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, jalan. Paham tuh? Jadi cuman formalitas saja pertanyaan. Ada yang benar-benar bebas dari pertanyaan di alam kubur. Di antaranya orang yang melazimkan baca surat At-Tabarok setiap malam.
orang yang melazimkan surat tabarok, dia akan bebas daripada pertanyaan munkar dan nakir. Mudah-mudahan Allah berikan kita masuk surga tanpa hisab. Allah beri hisab yang mudah, hisab yang gampang. Mudah-mudahan Allah kabulkan bersama kaum sholihin. Mudah-mudahan Allah gagalkan terus kita dengan mata rantai kepada para guru kita yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang salih wa nahmud bin Nabi Al-Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna asrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin irraati wa fir li walidina rabbi wa Allah